Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita dalam ibadah minggu kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-31 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 31 ayat 8 sampai dengan ayat 16. Saya akan membacakan untuk kita, beginilah firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini kita akan selalu menemukan dua hal yang akan selalu silih berganti dalam hidup kita. Kedua hal yang dimaksud dalam hal ini adalah kita akan selalu menemukan sesuatu yang bersifat positif dan juga sesuatu yang bersifat negatif. Sesuatu yang sifatnya baik dan juga sesuatu yang sifatnya buruk. Sesuatu yang memancarkan sukacita, juga sesuatu yang bisa membuat kita galau. Tanpa kita minta, kedua hal ini akan selalu hadir dalam hidup kita. Kita juga tidak tahu kapan itu akan datang, kapan itu akan hadir dalam hidup kita, kapan itu akan menghampiri kita. Namun yang pasti, kedua hal ini akan selalu hadir di dalam hidup kita. Oleh karena itulah saudara-saudara, makanya ada istilah yang mengatakan bahwa hidup ini adalah
pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Tapi jangan salah mengerti. Pilihan yang dimaksud bukan mengatakan kita hidup, kita bebas memilih supaya inilah yang terjadi, supaya beginilah nanti, supaya di keluarga inilah saya dilahirkan, supaya beginilah tampilan atau wajah anak saya. Tidak. Pilihan yang dimaksud adalah apapun yang terjadi, apapun yang kita alami di dalam hidup kita, kitalah yang menentukan pilihannya sebagai respon kita. Itulah pilihan yang dimaksud. Suka ataupun duka, pergumulan ataupun kebahagiaan, kitalah yang menentukan respon apa yang mau kita berikan. Dan kita tahu saudara-saudara, kedua respon ini akan selalu memberikan pengaruh di dalam kehidupan kita. Dah kuboto tasubku mazuhi tadangi. Tadi pagi tentu kita tahu bahwa hari ini adalah hari Minggu. Kita diminta memutuskan apakah kita beribadah atau tidak. Semuanya kan tergantung kita, kan begitu. Kita tahu besok hari Senin aktivitas akan dimulai. Pekerjaan, rutinitas kita akan kembali kita laksanakan. Semuanya dikembalikan kepada kita untuk melaksanakannya. Dengan sukacitakah kita bekerja ataukah dengan bermalas-malasan, semuanya tergantung kita, kan begitu. Tapi satu hal yang harus kita lihat saudara-saudara, dari setiap respon yang kita berikan, ini akan memberi dampak atau pengaruh bagi diri kita. Mungkin suami atau istri tidak akan ada mengatakan atau marah kepada kita kalau kita seandainya tidak beribadah kepada kita, tidak beribadah hari ini. Tapi ingat, setiap keputusan yang kita ambil pasti akan memberikan dampak sesuatu dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang dialami Raja Daud dalam firman Tuhan pada hari ini. Dalam situasi hidupnya yang benar-benar terpuruk, perikop inilah situasi terendah kehidupan Raja Daud selama hidupnya. Kalaupun kita pernah mendengar bahwa dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, itu belum apa-apa. Kalaupun kita pernah membaca cerita tentang Raja Daud berperang melawan Goliat, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan situasi yang dialami dia dalam perikop hari ini. Perikop ini sebuah situasi terendah, titik terendah kehidupan Raja Daud. Bagaimana dia tidak merana, bagaimana dia tidak terpukul, bagaimana dia tidak merasa lemah, jiwanya meronta-ronta, batinnya meminta pertolongan. Dia tidak tahu harus berbuat apa, karena yang dia alami tidak pernah dia pikirkan. Yang dia alami saat ini tidak pernah dia bayangkan, tetapi ini terjadi dalam hidupnya.
anaknya Absalom, anak yang benar-benar dia kasihi. Inilah yang membuat Raja Daud benar-benar bergumul dalam perikop ini. Anaknya yang sudah berulang kali melakukan kesalahan, dia selalu membuka maaf. Tapi bukan penyesalan atau pertobatan yang terjadi dalam diri Absalom, tetapi menjadi pemberontakan yang semakin menjadi-jadi terhadap Raja Daud. Pemberontakan yang mau merebut kerajaan atau kekuasaan Raja Daud. Saudara-saudara, ini juga mungkin perlu kita renungkan atau kita persiapkan di dalam kehidupan kita. Raja Daud juga yang notabene seorang raja, yang notabene sebenarnya tidak ada yang perlu dia khawatirkan dalam kehidupan, yang dia tidak perlu takutkan karena dia memiliki begitu banyak panglima perang, pengawal-pengawal yang siap mati untuk dia, tapi juga menghadapi pergumulan hidup. Bahkan apa yang dia tidak pernah bayangkan, apa yang dia tidak pernah pikirkan, itu yang terjadi dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang membuat Daud begitu merana. Inilah yang membuat Daud begitu terpukul sampai kepada titik terendah di dalam hidupnya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tapi ada berita sukacita yang mau kita lihat dalam firman Tuhan hari ini. Kalaupun begitu situasi yang dihadapi Raja Daud, satu hal yang mau kita lihat, yang menjadi kesaksian iman kita hari ini. Dia mengatakan dalam lagu pujiannya, "Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu." Titik terendah dalam hidupnya, pergumulan yang berat dalam hidupnya, kesusahan yang berat dalam hidupnya, ternyata tidak mengalahkan, tidak memadamkan, tidak mematikan pancaran kasih Allah di dalam kehidupannya. Kita mau belajar dalam hal ini, saudara-saudara. Biarpun tubuh ini sudah lemah, biarpun mata ini sudah tidak sanggup lagi mengeluarkan air mata karena begitu beratnya pergumulan, satu hal yang harus kita ingat, jangan pernah membiarkan iman kita padam. Walaupun kita sudah tidak sanggup lagi berjalan ke gereja, walaupun tangan ini sudah tidak sanggup lagi untuk terlipat berdoa kepada Tuhan, tapi jangan biarkan tubuh hati kita, iman kita ikut padam. Inilah yang disebut pilihan tadi. Inilah yang kita putuskan, kita tentukan di dalam hidup kita ini. Iman yang bagaimana yang harus kita miliki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang memang sadar atau tidak sadar, ketika yang namanya alasan atau pembelaan atau sudah tidak senang hati, apapun itu pasti bisa jadi alasan, kan begitu. Basadang merminggu hamamang ibadah udah nakin inna. Kenapa kamu tidak ibadah? Jauh rumah. Kita harus belajar dalam perikop hari ini, saudara-saudara.
ketika iman kita kepada Tuhan sudah benar-benar bertumbuh, apapun ceritanya, apapun yang terjadi, ini tidak akan bisa menghambat kita untuk bersuka cita. Daud yang sudah berada dalam titik terendah di hidupnya, yang tidak pernah dia pikirkan sekalipun terjadi dalam hidupnya, tapi jiwanya, hatinya, imannya tetap mampu melihat bahwa Tuhan masih ada bersama dia, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, Tuhan tidak pernah melepaskan dia. Dia yakin hal itu, dia percaya akan hal itu. Tuhan selalu bersama dengan dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu firman Tuhan hari ini mau mengingatkan dua hal kepada kita dalam firman Tuhan hari ini. Dan ini jugalah yang menjadi penyebab Daud mampu bersorak-sorai memuji Tuhan di dalam penderitaannya. Yang pertama, dia meletakkan kemuliaan Allah di atas dari hidupnya. Dia meletakkan kemuliaan Allah di atas dari kehidupannya. Tidak ada yang lain motivasi, kegiatan, ataupun sukacitanya selain hanya untuk kemuliaan Allah semata. Tidak ada yang lain. Tidak ada mencari kehormatan pribadi, tidak ada mencari keuntungan pribadi, apalagi sampai memperkaya diri sendiri. Murni semua itu hanya untuk kemuliaan Allah semata. Saudara-saudara, saya selalu memahami bahwa berkat-berkat Tuhan itu ini selalu diibaratkan seperti air mengalir. Mungkin kita tahu bagaimana prinsip air mengalir ini. Dia akan selalu mencari tempat yang lebih rendah. Dia akan selalu mencari tempat yang lebih rendah. Kalau kita menempatkan diri kita di atas dari sumber air ini, maka air itu tidak akan pernah mengalir dalam diri kita. Tapi ketika kita menempatkan diri kita di bawah sumber berkat, sumber kehidupan, sumber sukacita tadi, maka kita akan selalu dialiri, selalu mendapatkan, selalu diteduhkan, selalu dipulihkan. Dan bukan hanya itu, kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Selesai mengairi di dalam hidup kita, dia akan mengalir kembali, memberkati orang-orang lain, memberkati orang-orang yang menerima Tuhan Yesus. Maka mari jangan pernah kita tempatkan diri kita di atas dari sumber sukacita, sumber kebahagiaan, sumber berkat itu. Letakkanlah kemuliaan Allah di atas dari kehidupan kita. Ini jugalah ternyata saudara-saudara yang terjadi, yang dipegang Tuhan Yesus ketika dia mengalami penderitaan ini. Kalau kita ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus karena beratnya penderitaan ini, kalau bisa berlalu ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Sebenarnya beratnya penderitaan ini, Yesus mengalami sebuah dilema. Apakah dia akan melanjut atau tidak? Tetapi dia percaya
biarlah kehendakmu yang terjadi. Dia mengembalikan kembali. Berbagai macam akan kita temukan saudara-saudara dalam hidup ini. Mulai dari bangun pagi, kita akan diperhadapkan dengan memilih. Bahkan sampai menutup hari kita beristirahat, ini juga semua ditentukan oleh pilihan. Kita tidak bisa menentukan harus seperti inilah yang terjadi, bukan seperti itu. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita yang menentukan mau menghadapinya dengan bagaimana. Adapun yang membuat memancing amarah, kembali kepada kita dan kalau kita terpancing amarah, ya itulah pilihan kita. Tapi ketika menghadapinya dengan hati yang sabar, hati yang tenang, inilah keputusan yang terbaik. Kita tidak bisa menghalang-halangi orang, tapi kita bisa menentukan respon yang kita berikan. Kita tidak bisa menghalangi, membatasi orang untuk suka atau membenci kepada kita. Tapi kita bisa menentukan mau respon yang bagaimana yang ingin kita terima. Semuanya dikembalikan kepada kita, saudara-saudara. Maka Daud bisa bersorak-sorai walaupun dia sedang bergumul, menderita, jiwanya meronta, karena dia selalu menempatkan kemuliaan Allah lebih prioritas di dalam hidupnya. Inilah yang membuat dia mampu bersyukur bahkan dalam situasi terburuk. Bukan menghakimi orang lain, bukan menjudge orang lain, tetapi dia melihat ke dalam dirinya dan selalu berserah kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dia. Maka kembalikan prinsip kehidupan ini hanya untuk kemuliaan Allah, bukan untuk mencari kehormatan, bukan untuk mencari kesenangan, apalagi untuk mencari kekayaan di dalam kehidupan ini. Yang kedua yang mau kita lihat, saudara-saudara, Minggu Palmarum hari ini mengingatkan kita akan masuk kepada peringatan kematian Tuhan Yesus. Bahkan akan digenapi kembali dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Ahadola patana saya tata ringoti kita rayakan selalu setiap tahun ini. Saya melihat ini hanya untuk mengingatkan, menyadarkan kita satu hal. Dengan suasana ibadah yang bisa membawa kita terhanyut dalam penderitaan, dengan suasana ibadah yang mampu membuat kita ikut merasakan penderitaan ini, saya melihat ini hanya mau mengatakan kepada kita, sadarlah, keselamatan yang diberikan Allah ini bukan barang yang murah. Keselamatan yang diberikan Allah ini, sukacita ini bukanlah ibarat sesuatu yang telah tersedia. Ketika kita butuh, Tuhan tinggal memberi. Ketika kita meminta, Tuhan tinggal memberi. Semuanya sudah tersedia. Tidak akan ada keselamatan kalau Yesus tidak terkorban. Berarti keselamatan itu adalah pengorbanan Yesus itu. Yang mau kita katakan dalam hal ini, saudara-saudara, ini yang mau menyadarkan kita, keselamatan itu, sukacita itu, bahkan berkat-berkat Tuhan itu
Ini semua ada karena Yesus telah berkorban. Maka sama seperti dalam prinsip kehidupan kita, untuk mendapatkan sesuatu yang baik, sesuatu yang istimewa, tentu kita harus berani memberi harga yang mahal. Di dalam kelemahannya, di dalam kepahitan kesengsaraan yang dihadapi Tuhan Yesus, Yesus sanggup memberikan usaha terbaiknya hanya untuk menyelamatkan manusia. Maka ini jugalah yang mau dikatakan kepada kita, saudara-saudara. Ketika Anda menginginkan sesuatu kebahagiaan yang lebih, maka berikan usaha yang terbaik. Jangan pernah berharap sesuatu yang indah tetapi kita tidak mau berusaha. Semuanya ada harganya. Kita menginginkan masa depan anak-anak yang lebih baik, maka mulailah hari ini. Ketika kita menginginkan sukacita di dalam kehidupan ini, maka mulai tanam hari ini. Satu hal yang pasti, saudara-saudara, sesuai dengan penggenapan yang telah terjadi di dalam diri Yesus Kristus, demikian jugalah nanti yang akan terjadi. Saya selalu memiliki prinsip, orang yang bekerja ini pasti tidak akan kelaparan. Setiap orang yang bekerja, berusaha, pasti akan selalu mendapatkan hasil. Setiap orang yang telah menanam, ini pasti akan menuai. Hanya saja pertanyaannya sekarang, kapan kita akan mulai menanam? Kan begitu. Mau nggak kita mulai menanam hari ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang mau dikatakan dalam Minggu Palmarum hari ini. Seberapa berat pergumulan, jangan pernah ini menjadi penghalang bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Seberapa berat kesusahan hidup kita, ini jangan menjadi alasan untuk mencari jalan pintas. Seberapa besar kebutuhan kita, ini jangan menjadi alasan kita untuk melupakan atau meninggalkan Tuhan. Lihatlah pengorbanan yang diberikan Tuhan Yesus. Ini sesuatu yang istimewa. Ini diperoleh bukan dengan usaha yang biasa-biasa. Yesus memberikan usaha yang terbaik dalam kemanusiaannya. Maka ini jugalah yang